Oke, teman-teman, kita lanjut di video tutorial terkait bagaimana memanfaatkan aplikasi Articulate Storyline yang sudah berhasil kita install. Di bagian pertama dan di bagian kedua kita sudah belajar tentang fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi Articulate Storyline ini. Oke, di bagian ini kita akan share bagaimana settingan atau pengaturan di scene untuk aplikasi Storyline. Silakan teman-teman buka aplikasi Storyline 3-nya, kemudian kita ke menu project, new project, kita akan buat project baru dan setting beberapa bagian di scene untuk pemanfaatan scene. Oke. Nah, ini scene awal atau scene 1 yang sudah disediakan oleh aplikasi. Nah, langkah pertama kita akan setting dulu set auto recovery-nya supaya ketika aplikasinya crash atau tidak bisa berjalan, maka kita masih punya backup file untuk aplikasi scene yang sudah kita buat. Nah, caranya teman-teman bisa menuju ke menu file dan di sini storyline option. Di storyline option untuk save auto recovery ini setiap 10 menit. Jadi setiap 10 menit aplikasi akan save otomatis. Gitu. Jadi teman-teman, kita ubah 10 menit ini menjadi 1 menit. Jadi setiap 1 menit aplikasi akan save otomatis. Jadi ketika aplikasinya crash atau rusak, tidak berjalan sesuai dengan aplikasi, maka dia akan save otomatis dan kita masih memiliki backup filenya. Oke, setelah itu teman-teman klik OK. Oke, setelah kita ubah settingannya untuk save auto recovery-nya, maka untuk projectnya kita save dulu untuk project yang kita buat. Jadi teman-teman pergi ke menu file, kemudian kita save as. Di save as nanti teman-teman pada saat sebelum publish, maka tipe file yang akan dimiliki ini sebelum dipublish yaitu .story gitu, sesuai dengan nama storyline-nya. Nah, silakan teman-teman simpan dulu di folder yang akan teman-teman buat. Kita buat new folder, misalnya saya akan kasih nama ggdn AS3, ggdn Articulate Storyline 3 ya. Nah, kita kasih nama, misalnya saya kasih nama tutorial. Misalnya saya kasih nama tutorial. Oke, kemudian kita save. Nah, otomatis di atas ini sesuai dengan penamaan nama project yang kita buat untuk scene di project Articulate Storyline 3 ini. Oke, selanjutnya kita akan mengatur tampilan dari scene yang kita buat, project yang kita buat ya. Caranya teman-teman pergi ke menu design, kemudian ada story size setup, kita atur di sini. Ini tampilan dari story setup yang akan kita buat, kira-kira size-nya seperti apa. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa custom 4:3, 16:9. Saya sarankan menggunakan tampilan 16:9 ini. Kemudian di sini jangan lupa dicentang log aspect ratio, kemudian scale to fit. Scale to fit ini jadi setiap scene yang kita buat maka dia akan mengikut dari size yang kita buat, yaitu 16:9. Oke, setelah itu teman-teman klik OK. Oke, setelah itu kita masih di tahap settingan. Teman-teman pergi ke menu home, kemudian kita akan setting di bagian player. Oke, teman-teman klik player. Nah, di sini
ada beberapa yang akan kita setting, mulai dari color and effect, text label, dan order. Oke, ini masih previewnya. eh untuk menu ini kita hilangkan saja centangnya. Untuk tombol menu, kemudian resource ini kita hilangkan juga. Teman-teman bisa tambahkan logo kalau misalnya teman-teman mau memasukkan logonya sendiri di sini nantinya, atau tanpa logo juga tidak apa-apa gitu. Nah, di sini titlenya ini sesuai dengan penamaan yang tadi kita masukkan, tutorial. Oke. Setelah itu teman-teman bisa ke bagian text label. Nah, di text label ini kita akan ganti bahasanya. Di sini language United States, kita bisa ganti menjadi bahasa Indonesia. Oke. Kita ganti menjadi bahasa Indonesia, maka nanti akan sesuai seperti ini. Oke. Continue berubah menjadi lanjutkan, back, tutup, dan lain sebagainya. Tutup, back, Anda harus oke. Nah, setelah itu teman-teman masih ada satu di menu order. Di order sini ini kita bisa ganti scale player fill browser window. Oke. Oke, ini bisa kita hilangkan saja. Kalau misalnya sudah selesai, teman-teman tinggal klik OK. Gitu. Oke. Oke, kalau misalnya semua settingan sudah selesai, maka kita beralih ke scene-nya. Jadi di articulate storyline ini dikenal dengan tiga bagian. Di yang pertama ada scene, kemudian ada slide, kemudian ada layer, gitu. Jadi ada tiga, ada scene, slide, dan layer. Scene itu bagian depan, slide itu isi daripada scene itu sendiri, kemudian layer isi daripada slide-nya. Jadi semacam berlapis-lapis. Oke, nah di ini saya beri nama dulu. Misalnya, sorry, untuk penamaannya kita bisa klik kanan dan rename, atau cara yang kedua double klik. Nih, oke, terserah teman-teman mau menggunakan cara pertama atau cara yang kedua. Saya biasa double klik saja. Kemudian saya beri nama. Di scene awal nanti di pembuka project ini akan muncul sebuah opening. Jadi saya beri nama opening. Tuh. Kemudian enter. Nah, sama dengan media pembelajaran kita. Jadi ada opening, pendahuluan, kemudian standar kompetensinya, kemudian di scene 3 nanti ada materi yang akan kita isi, kemudian di scene 4 ada evaluasi. Nah, ini baru satu scene, otomatis kita membutuhkan 3 scene lagi. Ini satu scene openingnya, pendahuluan, kemudian scene 2 nya adalah kompetensi materi kita, kemudian scene 3 nya adalah materi, kemudian scene 4 nya adalah evaluasi, gitu. Nah, ini scene 1, berarti kita tambahkan 3 scene lagi. Nah, cara menambahkan scene-nya teman-teman bisa ke sini. Sini ini ya, tambah scene 1, 2, 3. Oke. Jadi ada scene 1, scene 2, scene 3, dan scene 4. Yang ini adalah kompetensi. Oke. Kemudian scene 3-nya adalah materi. Kemudian scene 4-nya adalah evaluasi. Oke. Maka otomatis kita sudah memiliki 4 scene, Bapak Ibu. Oke. Oke, kalau kita sudah punya 4 scene ini, kita masuk ke masing-masing scene. Yang pertama di scene opening, untuk penamaan masing-masing scene ini harus diperhatikan: opening, kompetensi, materi, evaluasi.
Jadi teman-teman harus mengingat di sini huruf besar semua awalnya ya, karena ini sangat berkaitan nanti dengan trigger di sini. Trigger. Jadi menghubungkan satu slide dengan slide-slide yang lainnya. Oke. Nah, kita masuk ke opening dulu. Teman-teman double klik saja scene-nya. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Nah, di scene opening ini kita akan membuat uh, opening di slide ini. Jadi ini teman-teman, ini adalah scene-nya adalah scene 1, yang ini adalah slide gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di articulate storyline ini ada 3, ada scene, ada slide, dan ada layer. Nah, ini adalah layer gitu. Ini adalah scene-nya, ini adalah slide-nya. Di sini nanti kita bisa tambahkan layer gitu. Oke, nah yang pertama kita akan buat logo openingnya dulu. Openingnya ini bebas, teman-teman mau memasukkan teks saja atau logo sekolahnya bisa. Untuk kali ini saya akan contohkan untuk logo sekolah saya. Oke, karena kita akan memasukkan logo, berarti kita ke menu insert. Nah, insert, karena logo itu gambar, berarti kita pilih picture. Kita cari logonya. Saya coba cari logo sekolahnya dulu. Misalnya saya akan masukkan logo sekolah ini. Oke. Nah, teman-teman bisa atur posisinya. Atur posisinya. Oke. Misalnya seperti ini. Paskan. Oke, kalau misalnya sudah posisinya sudah pas, presisi, maka teman-teman bisa lihat previewnya, atau teman-teman mau menambahkan animasi juga bisa. Kira-kira nanti ketika openingnya muncul, maka ada efek animasinya. Nah, kalau animasi berarti kita menuju ke animation sini, sama dengan tampilan PowerPoint ya. Kita klik animasi, kemudian kita beri setting di sini, dan kemudian pilih animasi yang akan kita gunakan. Misalnya saya akan gunakan fade, kemudian kita tambahkan durasinya. Durasi animasinya bisa kita setting di sini. Misalnya saya akan tambahkan 2 detik gitu ya. Oke, kalau misalnya sudah selesai, kita cek previewnya, tanda bahwa objek kita sudah diberi animasi. Ada tanda seperti ini teman-teman. Ini, oke. Nah, kita coba preview. Nah, untuk preview di articulate storyline ini ada 3, ada di slide berarti tampilan slide-nya saja yang akan di preview. Kemudian ada scene itu terdiri dari beberapa slide, berarti ketika kita preview scene-nya maka akan muncul beberapa slide. Kemudian entire project, di entire project ini berarti kita preview project kita secara keseluruhan, mulai dari 4 scene yang tadi kita buat gitu. Oke, karena saya akan preview slide ini, berarti saya pilih di slide. Oke, kita tunggu dulu, karena articulate storyline ini cukup berat juga sih sebenarnya. Nah, dia akan tampil seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau replay, nah dia akan tampil seperti itu. Oke, kalau teman-teman mau edit atau dirasa ini cukup cepat atau lambat, teman-teman bisa edit slide atau close preview. Kita bisa edit slide langsung sini, kemudian kita ganti lagi, misalnya kita masukkan 275 lah itu. Kalau teman-teman mau preview lagi, silahkan preview di slide. Oke, itu untuk settingan previewnya. Kemudian kalau teman-teman mau tambahkan teksnya lagi di logo, atau ini kita geser ke atas dulu, kita tambahkan teks. Teman-teman bisa insert, kemudian pilih text box, kita tambahkan di sini. Misalnya Kabupaten Luwu Utara.
Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, misalnya seperti ini. Teman-teman bisa atur rata kiri, rata tengah, kanan, dan lain sebagainya di bagian sini. Nah, kalau teman-teman ada kendala ketika mengedit text box di sini, memasukkan teks tapi tidak kelihatan, teman-teman jangan khawatir. Maksudnya tidak kelihatan, dia berwarna putih atau apa, isi teksnya tidak kelihatan. Teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa atur di bagian desain sini. Kemudian ada menu font di sini. Ini bisa dihapus centangnya. Kalau misalnya tidak kelihatan ya. Kebetulan ini saya kelihatan, berarti ini aman. Tapi kalau misalnya tidak kelihatan, teman-teman hapus centangnya di sini. Gitu ya. Oke. Oke, kalau sudah selesai, saya ke menu home dulu. Ini sudah memunculkan. Nah, pengaturan di sini teman-teman bisa atur di bagian sini. Mau menggunakan jenis font seperti apa, kemudian size fontnya mau sebesar apa, teman-teman bisa atur di bagian sini. Kalau mau memperbesar, bisa atur. Oke. Misalnya saya sebesar itu saja. Oke. Ini saya pindahkan dulu. Nah, teman-teman bisa atur di bagian menu-menu yang ada di sini, menu barnya. Oke. Jangan lupa diklik dulu areanya, kemudian kita edit. Mau ubah warnanya, teman-teman mau ubah warnanya, silakan di bagian sini. Sama aja dengan Word atau Microsoft PowerPoint sih sebenarnya. Oke, nah karena yang kita berikan animasi hanya logonya saja, sedangkan teksnya tidak, maka teman-teman bisa tambahkan animasi di teksnya juga. Animation, kemudian pilih, saya pilih fade, saya samakan 2. Oke, maka akan ada 2 animasi yang muncul. Nah, teman-teman bisa preview lagi di sini di slide. Oke, untuk kali ini saya tidak usah preview lagi untuk mempercepat saja. Oke, kalau misalnya ini sudah selesai, kita akan membuat satu tombol supaya dari openingnya nanti untuk masuk ke slide selanjutnya ada tombol yang diklik sehingga berpindah antar slide atau antar scene gitu. Oke, caranya teman-teman ke menu insert, kemudian pilih button. Di sini ada button. Sini ada 3 pilihan, button 1, 2, dan 3. Teman-teman pilih saja. Saya biasa senang gunakan yang tengah. Nah, kalau misalnya kursornya ini sudah berubah menjadi tanda plus, teman-teman tinggal klik di area kosong saja, kemudian seret gitu. Seperti ini. Kita akan buat buttonnya. Oke. Teman-teman atur saja. Teman-teman bisa atur warnanya di bagian sini. Mau menggunakan warna apa? Misalnya kita akan menggunakan warna biru. Kita atur posisinya. Misalnya saya letakkan di bagian sini, atau kita bisa pindahkan dulu ya. Kita atur ulang. Misalnya dia akan tampilannya nanti seperti ini. Kemudian ada tombol mulai di sini. Oke, teman-teman bisa tambahkan teksnya. Insert text box di sini. Misalnya kita akan untuk buttonnya sendiri kita bisa atur warnanya di sini, kemudian kita berikan animasinya. Misalnya saya akan kasih fly in
seperti ini. Kemudian kita kasih teks, kita insert teks ya, kita insert masukkan teksnya, teman-teman langsung ketikkan teksnya, misalnya saya buat kapital, tombol mulai. Oke, seperti ini. Oke, nah sekarang di bagian sini teman-teman, ini penting juga di layers ini, di timeline. Kalau kita lihat ini semua berurutan, mulai dari tombol mulai, logo, dan teks Kabupaten Luwu Utara ini semua bersamaan akan muncul. Nah, supaya tampilannya bagus, maka kita usahakan kita pilih bagian yang akan kita tampilkan lebih awal dan yang mana yang akhir. Misalnya saya akan tampilkan logo di awal gini. Kemudian di teksnya akan saya mundurkan 1 detik. Oke. Kemudian tombolnya juga saya, jadi dia akan muncul secara berurutan gitu. Mulai dari logo, kemudian muncul teks kabupaten, kemudian muncul tombol mulai. Seperti itu. Oke, kita coba preview. Oke, logonya dulu, kemudian teksnya, kemudian tombol mulainya. Oke. Nah, ini untuk tampilan. Nah, teman-teman, ini tampilan desktop. Teman-teman bisa pilih tampilan tablet, tampilan handphone ketika di swipe dan diarahkan seperti ini. Oke. Ini saya close dulu. Sekarang kita akan lanjut ke urutan selanjutnya. Oke, di tahap ini selanjutnya kita akan bermain trigger. Jadi ini sudah satu kesatuan, kita sudah belajar menambahkan tombol, kita sudah belajar memberikan animasi gitu. Oke, saya kira cukup dulu untuk share tutorial kali ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan trigger untuk masing-masing scene atau slide yang kita buat. Oke, semoga bermanfaat. Salam sehat dan terima kasih.